Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kemurahan Tuhan, apabila kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang beribadah, sujud di hadapannya. Yakin dan percayalah bahwa kuasa Tuhan hadir di dalam hati kehidupan kita. Meskipun pada saat ini kondisi tidak memungkinkan, tetapi Yesus selalu beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau merendahkan hati kita, sujud di hadapan Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya kota tercinta. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memulihkan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan. Amin. Puji nama Tuhan. Sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, amin, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta, amin, haleluya. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, amin, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah Tuhan, amin. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, amin. Dengar doa kami Tuhan, pulihkan kota tercinta Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, amin, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta, amin. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, amin, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah Tuhan, ampuni, ampunilah, amin. Selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari Tuhan, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah Tuhan, amin.
kasih-Mu. Dengar doa kami, amin. Dengar doa kami, dengar doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami Yesus, ampuni. Terima kasih Yesus. Glory, amin. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Yesus. Syukur. Syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Syukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Setelah 10 hari, saya dan Bapak Saudara mengikuti ibadah untuk nanti pencurahan Roh Kudus. Minggu ini kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus untuk saya dan Bapak Saudara semuanya. Mari kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dan apa yang Roh Kudus kerjakan pada saat gereja mula-mula. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa untuk kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu malam hari ini. Kami telah mempersiapkan diri kami di 10 hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama menyongsong turunnya Roh Kudus, dan minggu ini kami memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus untuk memperlengkapi kami, menguasai kami, memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan, sertai kami, berkati kami, supaya kami boleh menerima berkat firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, belajar, dan menerima berkat firman-Mu hari ini. Amin. Saudara, ini hari yang khusus di mana kita memperingati Pentakosta, minggu di mana saya dan Bapak Saudara sebenarnya harus merasakan bagaimana pencurahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita semuanya. Dan saudara, saya mengajak kita belajar firman Tuhan. Apakah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Saya mengajak kita semua membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 12 hingga 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka.
Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Setelah dikasih Tuhan, salah satu pertumbuhan suatu gereja pasti diukur dengan kuantitas atau jumlah dari jemaat atau gereja tersebut. Seringkali kita mengukur kesuksesan suatu gereja, keberhasilan sebuah gereja, berapa anggota jemaat, berapa jumlah jemaat. Kemudian kita mulai membandingkan, wah kalau jumlah jemaatnya banyak, bertambah terus, wah itu gereja yang berhasil, itu yang gereja sukses. Namun kalau gereja yang jumlah jemaatnya tetap tidak bertambah-tambah, biasa saja, wah itu yang tidak bertumbuh. Memang kita tidak bisa langsung menilai begitu saja, karena kuantitas sebuah gereja pasti juga banyak hal yang. Namun kalau kita kembali kepada Alkitab, bagaimana sebenarnya kisah para rasul, kitab yang menjelaskan pertumbuhan, penambahan jumlah, pelipat gandaan jemaat mula-mula saat itu. Dan menurut saya itu merupakan bagian dasar bagaimana sebuah jemaat terus bertumbuh, sebuah jemaat terus berkembang, bertambah. Kalau saya mencermati di dalam ayat yang kita baca, kalau Bapak Ibu Saudara juga perhatikan, jumlah di situ sangat diperhatikan. Penambahan jumlah jemaat sangat diperhatikan. Khususnya kisah para rasul, mulai pasal yang kedua, Bapak Ibu melihat saat Rasul Petrus berkhotbah saja ada 3.000. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan cara hidup jemaat, pasal yang kedua, pasal yang keempat diulangi lagi, bertambah-tambah jumlah banyak jemaat mula-mula satu. Dan saya kembali melihat di dalam pasal yang kelima, ini juga diulang kembali bagaimana sebenarnya jumlah itu mengindikasikan pertumbuhan dari jumlah itu, membuat satu penjelasan bagaimana pertumbuhan dari jemaat mula-mula. Namun kata bukan dengan cara-cara yang ya kita lihat saat ini, namun ini bagian dari karya Roh Kudus, bagian dari pekerjaan Roh Kudus untuk menambahkan jumlah orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan di dalam ayat yang telah kita baca bersama-sama. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat. Jadi sebenarnya yang memulai mengapa jumlah orang-orang percaya itu bertambah, mengapa jumlah orang-orang yang menerima Tuhan Yesus bertambah, karena para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Perhatikan, di antara orang sehingga penambahan jumlah yang ada karena orang-orang di sekitar para rasul melihat, menyaksikan bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui kehidupan para rasul. Bukan karena ya sekedar seperti zaman sekarang ini memindahkan jemaat gereja satu ke gereja yang lain. Saya berharap penambahan jumlah jemaat itu bagian dari karya Roh Kudus dalam sebuah gereja, dalam sebuah jemaat. Bukan hanya sekedar perpindahan
dari gereja satu ke gereja yang lain. Kemudian seperti transmigrasi dari sebuah gereja yang satu karena merasa tidak terlayani, pindah ke satu gereja yang lebih baik, merasa terlayani dengan baik. Saudara, kalau kita melihat di sini, penambahan jumlah itu hanya karena karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para rasul, dan akhirnya orang banyak saat itu melihat bagaimana para rasul menyatakan karya Roh Kudus. Bahkan kalau kita melihat di sini, orang banyak sepertinya menanti-nantikan mujizat. Orang banyak bahkan membawa orang-orang sakit, membawa orang-orang keluar, membawa orang-orang ke jalan, membaringkan mereka di atas balai-balai dan tilam. Mereka berharap saat Petrus lewat, jadi kalau di dalam ayat yang ke 12 tadi, para rasul, namun ayat selanjutnya dibuat lebih spesifik. Petrus saat lewat, bayangannya saja melewati seorang yang sakit, bayangannya saja tidak menjamat, tidak apa-apa, itu bisa sembuh. Bukan karena Petrus sakti menurut saya, namun karena karya Roh Kudus. Bukan karena wah Petrus itu hebat, tapi ini bagian dari penjelasan karya Roh Kudus. Jadi kalau saya melihat di sini, kuantitas jemaat itu juga diperlukan. Jumlah jemaat harus bertambah. Jumlah orang-orang percaya harus bertambah. Akan tetapi, dimulai dari mana? Dimulai dari setiap orang percaya itu menyatakan kuasa Roh Kudus. Setiap orang percaya memiliki karunia Roh Kudus, dan karunia Roh Kudus itu dinyatakan di tengah-tengah masyarakat. Karunia Roh Kudus itu dinyatakan di lingkungan mereka masing-masing, dan karunia Roh Kudus itu menjawab kebutuhan dari setiap orang-orang sekitar. Bahkan dari orang-orang luar kota pun datang. Karena apa? Para rasul saat itu sudah mulai tersiar kabar bahwa bisa menyembuhkan banyak orang. Saudara, ini yang perlu menjadi kerinduan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Di hari Pentakosta, sebenarnya saya dan Bapak Ibu Saudara diingatkan, apakah karya Roh Kudus itu sudah dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita merasa sudah belum, ya salah satu indikasi kalau gereja ini sudah dinyatakan karya Roh Kudus, bagaimana pertambahan jumlah jemaatnya? Bagaimana ukuran kuantitas yang sudah kita miliki? Ya mari Bapak Ibu, menjadi pergumulan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat sekali, hampir mungkin 20 tahun yang lalu, ada sebuah visi gereja kemudian bahwa 5 tahun 500 jiwa. Kalau kita mulai kembali merenungkan, apakah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu bisa nyata? Langkah-langkah yang apa yang sudah kita ambil? Dan kalau kita mulai melihat ini, ya jujur saja, ternyata visi itu belum bisa tercapai. Cuma yang beribadah di Mutian berapa sampai sekarang? Menjadi satu pelajaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kuantitas itu juga dibutuhkan. Penambahan jumlah dibutuhkan. Penambahan jumlah itu penting dalam setiap kehidupan berjemaat. Namun caranya, jangan sampai dengan cara-cara yang penting semuanya tambah banyak. Yang penting ada orang yang mau gereja. Harus dimulai dengan menyatakan. Saya sangat yakin seperti halnya kisah para rasul ini. Bapak Ibu kalau membaca dalam kisah para rasul, khususnya dalam pasal yang kedua, 3, 4, 5 ini,
itu terus ditambah-tambahkan jumlah jemaat. Namun yang menjadi garis bawah Bapak-Ibu sudah belajar, karena banyaknya tanda-tanda, banyaknya mujizat-mujizat. Bagaimana pola hidup jemaat mula-mula satu. Mereka berkumpul, mereka sehati, katakan juga di sini, mereka seringkali berkumpul sehati, mereka bertambah-tambahkan apa? Percaya dan menggabungkan diri dalam beribadah. Dimulai dari bagaimana kita yang dalam ada persekutuan ini semakin setia dalam persekutuan, semakin setia dalam berbakti, semakin setia dalam berdoa. Dalam setiap langkah kehidupan kita menyatakan karya-karya Roh Kudus, menyatakan mujizat-mujizat, menyatakan apa yang menjadi karunia Roh Kudus dalam kehidupan saya dan Bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini merupakan malam yang juga merupakan hari raya kita semuanya, Pentakosta, pencurahan turunnya Roh Kudus. Jadi perenungan bagi saya dan Bapak Saudara, apakah karya Roh Kudus dalam kehidupan saya? Apakah karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Apakah sudah kita nyatakan dalam hidup? Terus sebaliknya ya, pokoknya kita sebagai orang Kristen saja, tanggung jawab kita beribadah, tanggung jawab kita melayani. Nah, pertanyaannya, apakah karya Roh Kudus itu sudah dinyatakan melalui kehidupan saya, kehidupan hidup? Kalau sudah dinyatakan, bagaimana cara itu menyatakan? Sangat jelas dalam Kisah para Rasul. Roh Kudus menyatakan karyanya melalui banyak tanda, banyak mujizat. Roh Kudus menyatakan karyanya dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka setia dalam persekutuan, mereka setia dalam berbakti, mereka setia dalam doa. Roh Kudus menyatakan tandanya. Mereka suka berbagi. Mereka mau membagi-bagikan apa yang mereka miliki untuk membantu orang di sekitar. Menurut saya itu bagian dari karya Roh Kudus. Sudahkah hal itu terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kalau kita hanya berpikir untuk yang penting saya sudah baik, kita hanya berpikir sebatas kemampuan berpikir kita. Namun karya Roh Kudus ternyata belum terjadi dalam kehidupan ini. Malam hari ini saya mengajak kita semuanya menyatakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun kehidupan berjemaat, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, di tengah masyarakat yang ada. Mari kita nyatakan karya Roh Kudus. Salah satu indikasi bahwa karya Roh Kudus itu nyata, harus ada kuantitas jumlah jemaat. Saya berharap memang beberapa tahun ke depan kita memiliki sebuah cabang gereja. Bukan hanya itu, namun ini salah satu indikasi bahwa jemaat Tuhan di tempat ini bisa menyatakan karya Roh Kudus. Ada satu cabang jemaat, ada satu jemaat yang mulai kita rintis untuk kita bersama-sama layani. Mungkin juga banyak hal yang butuh kita korbankan, namun itu bagian dari karya Roh Kudus yang boleh kita nyatakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat tetangga yang lebih menderita daripada kita. Kalau Tuhan menggerakkan untuk berbagi dengan tetangga kita, lakukan itu, karena itu bagian dari karya Roh Kudus yang Tuhan tidak nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu digerakkan untuk berdoa, ya kerjakan itu, lakukan itu, berdoa setia. Karena itu bagian dari karya Roh Kudus yang Tuhan tidak nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, kembali kepada Kisah para Rasul ini. Jumlah mereka ditambah-tambahkan, jumlah mereka bertambah banyak. Karena apa? Karya Roh Kudus mulai dinyatakan dalam kehidupan mereka. Demikian juga mari kita meneladani, kita mempraktekkan
jemaat mula-mula bagi kita semuanya. Bagaimana pada saat Pentakosta dinyatakan, Roh Kudus Kerja, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan para rasul, menambah jumlah orang-orang percaya. Saya ingin juga saat Pentakosta ini menjadi renungan bagi kita. Bagaimana Roh Kudus dinyatakan bagi setiap jemaat Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi jemaat mulai melangkah menyatakan karya Roh Kudus di tengah-tengah jemaat yang ada, di tengah-tengah lingkungan yang ada, di tengah-tengah keluarga semua. Sehingga apa? Karya Roh Kudus itu menjadi berkat untuk orang lain. Karya Roh Kudus itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan mereka mulai merasakan juga karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan saya yakin jumlah tambah banyak itu kan bisa terjadi. Saya melihat lingkungan kita ini membutuhkan karya Roh Kudus. Lingkungan kita ini membutuhkan jamahan Roh Kudus, membutuhkan mujizat, tanda-tanda yang Roh Kudus kerjakan. Ini saatnya, ini waktunya kita menyatakan karya Roh Kudus itu di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah keluarga orang-orang. Mari Bapak Ibu, malam hari ini saya mengajak dari Pentakosta itu, nyatakan karya Roh Kudus, nyatakan tanda-tanda dari Roh Kudus, nyatakan mujizat-mujizat dari Roh Kudus itu dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Saya yakin dengan karya Roh Kudus itu Tuhan akan menyatakan kuantitas jemaat yang ada, jumlah jemaat akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Jumlah jemaat akan terus ditambah-tambahkan. Ini kerinduan saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga orang sekitar kita juga boleh merasakan karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mari tetap setia berdoa, setia bersekutu, namun juga nyatakan karya Roh Kudus itu dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati, dan biarlah di hari Pentakosta ini Roh Kudus benar-benar dinyatakan dalam kehidupan seluruh jemaat. Tuhan berkati kita, biarlah melalui firman Tuhan, Tuhan akan mengerjakan karyanya dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan pada malam. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena karya Roh Kudus boleh Tuhan nyatakan bagi kehidupan orang percaya. Jemaat mula-mula boleh menyatakan karyamu dan jumlah mereka bertambah banyak. Kami rindu juga Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan juga nyatakan karya Roh Kudus, sehingga melalui karya Roh Kudus itu kami juga boleh menambah jumlah jemaat yang ada. Bukan hanya karena program rancangan yang kami inginkan semata-mata, namun menambah jumlah itu karena kami menyatakan karya Roh Kudus, kami menyatakan tanda-tanda, kami menyatakan mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, sehingga mereka boleh merasakan juga jamahan Roh Kudus dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk minggu hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, puji Tuhan, karena ada edaran dari pemerintah, kemungkinan minggu depan atau awal bulan Juni kita bisa memulai ibadah di gereja dengan aturan-aturan tertentu, namun kita juga harus mohon izin dari kelurahan yang diketahui oleh kecamatan supaya kita bisa beribadah. Nanti untuk lebih lanjut bisa lewat WA Group. Yang kedua, besok Minggu tanggal 7 Juni jam 10 pagi akan diadakan ibadah pemberkatan nikah antara saudari Tri Mariani dan saudara Triadi Agung Nugroho, Mbak Ye.
akan dilakukan pernikahan di GBS Mutian jam 10 pagi. Sebelumnya akan diadakan acara di Pastori juga. Yang ketiga, dimohon Bapak Ibu tetap doa di rumah masing-masing supaya keadaan mulai baik, dan kita besok Minggu tanggal 7 kita bisa beribadah bersama-sama, perjamuan kudus bersama-sama di gereja. Namun harus juga perhatikan aturan-aturan yang ada. Mohon nanti juga bisa bawa masker masing-masing sehingga kita juga tetap mentaati anjuran pemerintah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hal yang tak lupa. Jadi ibadah pemberkatan nikah hanya diikuti oleh keluarga mempelai dan beberapa petugas atau pengurus gereja saja. Jadi saya berharap jemaat tidak tidak mengikuti acara pernikahan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah, kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan saat malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah keluarga kami masing-masing, dan kami mau Tuhan biarlah karya Roh Kudus itu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus benar-benar menyatakan kuasa mujizat melalui setiap pribadi jemaat-jemaat, dan kami menginginkan penambahan jumlah jemaat itu boleh terjadi di jemaat Tuhan tempat ini. Kami mau Tuhan mau pakai setiap jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk rencana kegiatan minggu depan, supaya kami boleh beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga ikut merayakan perjamuan kudus di minggu yang pertama. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah berkatan nikah yang akan kami langsungkan untuk besok Minggu tanggal 7 Juni jam 10 pagi. Tuhan, Kau berkati supaya boleh berjalan dengan baik dengan anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berdoa untuk kota kami Solo, demikian juga jemaat Tuhan yang di tempat ini, supaya kami Tuhan segera pulihkan keadaan kami, situasi ini, dan kami boleh bersama-sama melakukan aktivitas kami dengan baik dengan anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami di malam ini dengan bawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita telah menerima taburan firman Allah. Bila firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini dengan pujian Ku Terima Sukacita Surga. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Ku terima sukacita surga. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, amin. Sukacita surga nyata, amin.
terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, amin. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, amin. Sukacita surga nyata penuhiku, amin. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku, amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya.